Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kita akan mempelajari tentang setting tubing pada ventilator ini. Ini tampilan layar pertama seperti ini ya, standby. Nah, ini start ventilasi, standby. Ini ada previous check pasien sirkuitnya. Ini ada, ini tipenya DAT atau infan, ini invasif atau non invasif ya. Jadi nanti teman-teman bisa memilih kategori ini, DAT, infan, invasif atau non invasif. Kalau pasien teman-teman itu di bawah 10 kilo seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa pada ventilator ini hanya 2 tubing. Yang di bawah 20 kilo itu namanya infan, yang di atas 20 kilo itu adalah DAT. Jadi teman-teman pastikan pasien teman-teman itu berada di posisi yang mana. Berat badan sesuai umurnya. Jadi kalau yang berat badannya di bawah 20 kilo, maka teman-teman klik yang infan. Nah, jangan lupa setelah klik yang infan ini, pastikan di ujung kirinya juga gambarnya infan. Setelah itu teman-teman membuka mode yang ini. Ini mode-nya. Nah, di sini mode-nya keluar ya. Pressure control. Pada pressure control apa saja yang disetting? Pertama adalah visible PIP-nya, RR-nya, PIP-nya, oksigennya, inspirasi dan ekspirasinya, trigger flow-nya. Terus nanti kita lihat time inspirasinya berapa. Pada setting ini teman-teman kalau belum ketemu pasiennya atau belum tahu pasiennya, ini adalah setting normal semuanya. PIP-nya juga begitu ya, nih setting PIP juga setting PIP yang normal. Pada pasien misalnya terpasang ETT nomor 5 itu PIP-nya bisa 10. Kita settingnya setting normal dulu kalau kita belum tahu pasiennya. Kalau kita udah tahu pasiennya, udah tahu hasil AGD-nya, maka setting ini bisa disesuaikan. Nah, untuk RR kita sesuaikan dengan RL normalnya dia, sesuai umurnya dia. Umurnya berapa, RR-nya berapa. PIP-nya juga seperti itu. Fraksi O2-nya juga kita pasang yang normal. Untuk oksigenisasi aman levelnya ada di 40. Kita klik, kita bikin 60. Kalau kita belum punya data apapun gitu ya. Untuk inspirasi time-nya juga bikin inspirasi time normal 1:2, triggernya juga bikin trigger positif 2. Nanti kalau teman-teman sudah ketemu dengan pasiennya, bisa disetting ulang. Oke. Setelah itu kita ke modul berikutnya, yaitu modul berikutnya yaitu kita klik. Kalau kita mau lihat modul selanjutnya, kita klik di sini. Di sini ada semua modul. Ini volume control, ini pressure control, PRPC, PSIP, volume support, SMP volume control dan pressure support, SMP pressure control dan pressure support, SMP PRPC dan BVEN atau APRV. Setelah kita melakukan setting ventilator pada pressure control, maka pasien langkah selanjutnya adalah melakukan weaning ya. Kalau pasien udah stabil gitu ya, jadi pasien boleh di weaning. Setelah pakai pressure control, maka dia akan lanjut ke SMP pressure control. Jadi kalau dia kontrolnya adalah volume, maka SMP-nya adalah volume control. Kalau dia kontrolnya itu adalah pressure control, maka SMP-nya adalah SMP pressure control dan pressure support. Jadi tadi kita pakainya pressure control ya, maka SMP-nya adalah SMP pressure control. Kita klik SMP pressure control. Nah, ini adalah tampilan pada setting SMP pressure control ya. Ini yang kita setting adalah visible PIP-nya, RR-nya, PIP-nya, oksigenisasinya, IE-nya, trigger flow-nya. Di sini ada PC above PIP ya. Berbeda dengan yang dikontrol tadi. Kalau kontrol tidak ada PC above PIP-nya, adanya adalah PC above PIP ini, bukan PS ya. Kalau di SMP adalah PS pressure support.
Kalau di kontrol ada pressure control, bedanya di situ. Terus pada SMP yang membedakan adalah ada kolom breath cycle-nya, ada kolom end inspirasinya, gitu ya. Kalau pada kontrol tidak ada kolom breath cycle, tidak ada kolom end inspirasi. Kita coba buka ya. Nah, ini tampilan pressure control ya. Cuman ada PC above PIP, RR, PIP, oksigen, IE, flow, dan TI. Sedangkan pada SMP ada penambahan, ya kan? Penambahannya adalah breath cycle and inspirasi dan pressure support above PIP. Ini ada 3 penambahan modul atau setting pada SMP. Setelah itu kita lanjut ke, setelah SMP pasiennya bagus, kita winning lagi pada apa? Pada CPAP. Oke, ini modulnya CPAP. Nah, pada CPAP ada beberapa setting, yaitu pressure support above PIP-nya, ini PIP-nya, fraksi O2-nya, inspirasi time-nya, triggernya, and inspirasi. Di sini ada kelebihannya. Pada CPAP dilakukan backup ventilator. Jika teman-teman pasiennya tidak mampu melakukan CPAP, maka backup ini akan otomatis, atau ventilator ini akan otomatis membackup napas pasien sesuai dengan backup ventilator yang kita berikan. Jadi kalau pada setting ini tiba-tiba nanti ada pernyataan di ventilator ini bahwa tidak ada effort, terus pasiennya tidak ada napas, maka setting akan kembali ke setting ini ya. Langsung otomatis akan kembali ke setting ini, seperti itu ya. Jadi teman-teman ingat bahwa pada setting ventilator itu semuanya sama. Prinsip setting ventilator di ventilator apapun itu semuanya sama. Harus ada kontrol, harus ada sebagian, dan harus ada spontan. Jenis-jenisnya tergantung dari jenis ventilator itu sendiri yang teman-teman pakai di setiap unit teman-teman sendiri. Prinsipnya hanya ada 3, kontrol, sebagian, dan napas spontan atau full napas pasien. Oke, kita ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.